Oke, selamat untuk bulan ini teman-teman. Jadi sangat lumayan untuk dapatnya di bulan ini, kita trading cukup lumayan. Dan kemarin kita sempat ada posisi di XAU/USD di mana kita ambil buy posisi di XAU/USD dan sekarang sudah tersentuh take profit. Dan di bulan ini sebenarnya kita itu nggak begitu banyak transaksi, kita hanya ada 5 transaksi. Jadi selama 1 bulan kita hanya melakukan entry itu hanya 5 kali di market, dan di copy trade pun kita hanya melakukan 5 transaksi. Jadi yang di trading harian kita hanya ada 5 kali transaksi, dan di copy trade pun kita juga ada 5 transaksi. Cukup bagus, namun walaupun kita nggak banyak transaksi, kita bisa mengantongi cukup besar di bulan ini. Jadi di trading itu kita nggak perlu setiap hari ada transaksi, walaupun transaksi kita itu sedikit tapi hasil akhirnya itu luar biasa. Oke, kita lanjut di depan chart. Oke, ini untuk transaksi kita di XAU/USD dan sekarang sudah tersentuh take profit. Nah, untuk XAU/USD ini salah satu hasil dari setiap hari kita live streaming di YouTube. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran sebenarnya bagaimana sih cara saya itu untuk menganalisa market atau menggunakan apa sih metode saya dalam mengeksekusi di trading. Nah, teman-teman bisa melihat di live streaming saya jam 18.30 setiap Senin sampai Jumat. Nah, disitulah sebenarnya jam trading saya. Jadi di mana saya live streaming, ya berarti disitulah saya melakukan trading. Buat teman-teman yang penasaran pada XAU/USD ini, itu teman-teman bisa lihat di live streaming saya di tanggal 22 Agustus. Nah, disitu saya melakukan entry buy pada XAU/USD ini, dan untuk hasilnya sekarang sudah take profit. Dan ada beberapa transaksi kita yang tersentuh SL pada bulan ini, yaitu di 2 kali tersentuh SL dan 3 kali kita itu mendapatkan profit teman-teman. Nah, untuk semua setup selalu saya bagikan di Discord. Jadi di bulan Agustus ini kita itu hanya ada 5 transaksi teman-teman di USD CAD, setelah itu di GBP JPY, setelah itu di Audi NZD, CAD JPY, dan yang terakhir di XAU/USD. Kita melakukan buy di XAU/USD. Ini sudah saya bagikan pada tanggal 21 Agustus teman-teman. Ini kan untuk setupnya. Setelah itu di hasilnya beberapa setup yang sudah saya bagikan di bulan Agustus, yaitu kan kita hanya ada 5 kali transaksi teman-teman. Di GBP JPY hasilnya profit 1/2. Setelah itu di Audi NZD itu tersentuh SL. Setelah itu pergerakan sesuai. Dia itu sebenarnya untuk Audi NZD ini dia ngambil area penting atau energi zone yang paling bawah. Jadi untuk setup kita yang di Audi NZD ini kita ngambil energi zone yang di tengah, atau semisal kita menggunakan Fibonacci retracement itu yang di harga 0,618. Nah, di sini. Dan ternyata harga masih turun sampai ke angka Fibonacci 0,786. Dan untuk USD CAD ini sempat lama banget aku nunggu kemarin untuk di USD CAD. Di USD CAD ini kita juga profit terkena TP dan RR-nya 1/4 teman-teman. Jadi di mana kita meresikokan 1% untuk mendapatkan 4% teman-teman. Setelah itu di CAD JP juga SL, dan ini yang terakhir untuk hasil di XAU/USD. Jadi di bulan Agustus ini teman-teman, saya hanya melakukan 5 kali transaksi. Nggak masalah sebenarnya, malah semakin sedikit transaksi kita itu sebenarnya malah semakin banyak profit kita. Di hasil akhirnya itu semakin banyak. Belum tentu setiap hari kita itu ada entryan di market, itu malah belum tentu di hasil akhirnya kalian itu mengantongi keuntungan. Jadi profit besar itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak transaksi kalian teman-teman, seperti itu. Nah, untuk hasil akhirnya teman-teman, ini tadi sudah saya rekap semua dari kita trading harian, dan di copy trade juga sudah saya rekap. Saya jelaskan yang di hasil trading harian kita. Jadi posisi kita yang profit yaitu di 3 posisi. Setelah itu loss 2 kali untuk BEP, dan posisi yang kita cancel nggak ada. Setelah itu untuk trading harian kita menggunakan resiko 1%, dan untuk hasil akhirnya kita masih profit yaitu di 8% teman-teman, 8%-an. Jika teman-teman bisa lihat, saya bukakan di Excel. Nah, ini untuk hasil trading kita di bulan Agustus, trading harian kita yaitu di USD CAD tadi kita profit 4%, di GBP JPY kita profit 2%, di Audi NZD kita SL kita atau resiko kita setiap SL itu 1%, CAD JPY kita juga SL 1%, dan untuk XAU/USD kita profit 4%. Jadi kita menggunakan RR 1/4, dan untuk hasil akhirnya walaupun kita ada loss 2 kali dan kita profit 3 kali, kita masih bisa mengantongi sebesar 8% dari modal.
Itu untuk hasil trading kita harian. Setelah itu yang di copy trade. Nah, ini untuk hasil yang di copy trade bulan ini teman-teman. Posisi kita profit 4 kali, loss hanya 1 kali. Ini di Usoil kemarin kita loss di Usoil 1 kali. Dan untuk BEP dan SL Plus kita kemarin tidak ada, dan posisi yang kita cancel tidak ada. Nah, untuk penggunaan resiko dalam copy trade kemarin saya menggunakan resiko 2%, dan untuk hasil akhirnya yaitu di 35%. Ini besar banget untuk keuntungannya karena menggunakan resiko 2%. Jadi untuk setiap transaksi saya meresikokan 2% dari modal, dan semisal profit pun itu berlipat-lipat. Langsung kita masuk ke Excel teman-teman. Ini untuk hasil dari copy trade kemarin. Kita di Usoil itu mengalami kerugian atau tersentuh SL yaitu 2%. Setelah itu profit di BTC USD ada 16%, dan GBP JPY ada 4%. Kita profit 4% dari modal. USD CAD kita profit 7%, dan XAU USD kita profit 10%. Jadi dari 5 transaksi kita loss 1 kali dan profit 4 kali. Di hasil akhirnya kita mengantongi 35% dari modal. Buat teman-teman yang nanti penasaran dengan transaksi saya pada copy trade, bisa dilihat melalui link yang di deskripsi. Saya berikan akses link di deskripsi yang seperti ini. Nggak perlu disalin, semisal teman-teman nggak mau nyalin nggak masalah. Intinya di sini sebenarnya saya itu nggak mencari investor di copy trade, saya hanya menunjukkan bahwa sebenarnya kalau saya itu tidak hanya omong kosong. Jadi biar teman-teman itu tahu kalau saya itu sebenarnya benar-benar bisa melakukan trading, dan teman-teman biar bisa melihat dari riwayat semua transaksi saya di copy trade. Di situ bisa kalian buat referensi untuk melihat sebenarnya transaksi dalam trading yang bagus itu seperti apa. Jadi untuk copy trade ini saya buka itu di 9 Mei, dan untuk sekarang di tanggal 29 Agustus 2025, dan total pertumbuhan pada copy trade selama 3 bulan bertumbuh di 100%-an teman-teman. Jadi bertumbuh di 100% itu sudah sama aja kita sudah balik modal. Jadi modal kita itu sudah grow sampai 100%. Nah, saya buka di copy trade teman-teman. Oke, kita klik semua. Jadi sebenarnya bagus banget jika kita lihat dari pergerakan portofolio kita. Di sini grafiknya itu landai, enggak yang naik langsung turun, naik langsung turun, enggak seperti itu. Transaksi yang bisa dikatakan sehat itu grafiknya yang landai seperti itu teman-teman. Naik, enggak yang naik langsung turun, besoknya naik lagi, turun lagi, naik, turun lagi, turun, enggak balik-balik, langsung kayak gitu. Dan ini adalah hasilnya teman-teman. Kita selama 3 bulan kita sudah profit di 100%. Nah, transaksinya akan saya perlihatkan. Nah, di sini kan saya menggunakan modal itu $500 teman-teman. Di sini saya menggunakan resiko 1% sampai 2%, yang berarti semisal 2% dari $500 kan $10. Nah, yang perlu kalian lihat teman-teman yaitu waktu saya SL. Semisal saya SL yaitu SL saya 2%. Semisal saya SL 2%. Semisal saya SL 2%. Ini ada 1%, 1%. Jadi 1% dari $500 tadi, tapi ini 2 layer sama aja saya menggunakan 2% teman-teman. Semisal saya SL lagi 1%. Ini 2 layer, ini sama aja saya menggunakan 2%. Nah, semisal profit kita itu lebih dari 1% atau 2% tadi. Semisal saya profit lebih dari 2%. Semisal saya profit lebih dari 2%. Nah, seperti inilah sebenarnya cara trading yang sehat. Aku nggak mengatakan benar. Kalau ngomongin benar, semua cara itu sebenarnya benar. Tapi kalau ngomongin transaksi yang sehat, ya yang seperti ini. Kita meresikokan 1% sampai 2% untuk mendapatkan berlipat-lipat. Yang berarti yang bermain adalah money management. Money management itu di dalamnya juga ada yang namanya risk to reward. Jadi kita itu mengelola resiko 1% sampai 2%, yang bermain adalah risk to rewardnya. Besok saya buatkan video edukasi tentang money management atau risk management. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman, kalian akan menghindari yang namanya MC. Dan nggak mungkin jika kalian menggunakan cara seperti ini, resiko kalian itu 1% sampai 2%, kalian mengalami MC. Nggak mungkin. Jadi semisal kalian menggunakan cara seperti ini, pasti dijauhkan dengan yang namanya MC. Jadi untuk bulan ini ya ini teman-teman, kita tadi SL 1 kali di Usoil untuk bulan Agustus. Setelah itu di BTC USD kita profit, di GBP JPY kita profit, USD CAD kita profit, XAU USD kita profit. Itu untuk hasil dari copy trade teman-teman. Jika teman-teman terjun di trading, terus sudah tertanam di mindset kalian, jika kita trading bisa beli BMW, itu sudah mindset yang salah. Jadi teman-teman jika terjun ke trading sudah punya mindset yang seperti itu cepat-cepat dihilangkan, karena ekspektasi kalian yang ketinggian itu adalah bumerang kalian untuk mengalami kehancuran dalam
trading teman-teman. Setelah saya menunjukkan yang pahit karena realita di trading, dan untuk sekarang saya akan menunjukkan yang manis. Karena jika kita ngomongin realita itu pasti nggak semua orang atau nggak semua penontonku itu bisa menerima dan bosen pasti melihatnya. Tapi kalau saya kasih vlog yang seperti ini nanti saya akan vlog itu teman-teman pasti akan suka. Kalian akan suka. Yowes, kita vlog teman-teman. Oke, ini udah di perjalanan teman-teman. Jadi ketika tadi sudah saya berikan realita di trading, sekarang saya kasih yang manis-manis biar kalian nggak bosen. Saya juga sudah bawa tas besar. Kalau biasanya kita cuma bawa kresek, karena nominal yang kita ambil ini nanti cukup lumayan besar, jadi kita harus menyediakan wadah yang lebih besar dari yang kemarin teman-teman. Jadi kalau kemarin kita ngerampok ATM, sekarang kita nggak ngerampok ATM tapi terang-terangan ke bank, kita minta uang gitu. Nah, bawa tas ini dulu teman-teman. Oke, kita lanjut setelah kita udah nyampe bank. Kita rampok ATM. Mau tahu aku ngambil berapa? Nggak usah tak kasih lihat semua ya. Paling cuma sedikit aku tadi. Ini ngambil satu lembar senilai 1 juta. Tuh, 1 lembar lagi senilai 10 juta. Mau dikasih lihat semua atau satu-satu? Sedikit aja ya, banyak-banyak. 1 lembar lagi senilai 10 juta. Ini, wes, ini berapa? 1 lembar. Modal 1 juta maunya dapat segini. Nah, itu sebenarnya ngimpi teman-teman kalian. Semisal modal kalian itu cuma 1 juta untuk mendapatkan seperti ini setiap bulan loh. Aku ngomongin setiap bulan ya. Semisal kalau kalian modal 1 juta, setelah itu besoknya profit segini, belum tentu di bulan depannya lagi profit segini. Belum tentu. Cara biar profit konsisten itu ada ilmunya. Kalau kalian modal cuma 1 juta sebenarnya ya bisa mendapatkan seperti ini. Tapi misal besok di bulan depannya disuruh ngulangi lagi, itu nggak bisa yang terjadi MC. Misal modal kalian itu 10 juta, dari 100 lembar seperti ini, yang perlu kalian resikokan dalam setiap satu transaksi di 1 hari itu cuma yang boleh kalian resikokan itu 1 lembar. Kalau nggak gitu mentok di 2 lembar itu 1 hari. Nanti kalau kalian menggunakan cara seperti itu, dapatnya pasti bisa seperti ini. Wes, kita lanjut besok teman-teman, kita staycation besok. Yang di sini nggak usah dikasih lihat ya, karena cuma 50 ribuan. Kita masukkan lagi. Oke, kita lanjut besok teman-teman. Saksikan terus. Pagi teman-teman, baru bangun. Semalam habis party. Cuci muka teman-teman. Jadi saya ada di salah satu penginapan yang ada di Banyuwangi. Semalam itu ya bermalam di sini sama teman-teman. Ini sangat bagus untuk view-nya teman-teman. Kita buka semua. Ini tempatnya ada di Ijen kalau teman-teman tahu. Ya, lihat sini. Ini kalau malam bagus banget view-nya. Ini pagi teman-teman, jam 8. Kita ganti baju dulu teman-teman. Habis ini kita makan, setelah itu kita lihat bocil-bocil renang di sini karena banyak bocil di sini. Ini view-nya sangat bagus teman-teman di sini. Memang di dataran tinggi, jadi kalau malam itu dingin banget, bisa dilihat. Ada rumah semut di sana. Oke, kita ganti baju dulu. Ini makanan juga udah siap, udah ready untuk breakfastnya.
Kita ganti baju dulu teman-teman. Udah ready teman-teman. Habis ini kita makan dulu. Kita makan pagi jam 8 pagi nih teman-teman. Menu di pagi hari ini spaghetti. Jangan lupa LAS-nya. Makan dulu sambil lihat view. Tak kasih lihat dulu teman-teman. Untuk bangunan di sini. Aku tunjukin dari sana ya. Nah, ini bangunannya sangat modern banget. Sebenarnya aku ya nggak nyangka di Banyuwangi itu ada penginapan yang sekeren ini, teman-teman. Jadi ini di Grand Harvest. Tempatnya itu di Ijen, teman-teman. Di dekat Ijen, jadi belum di puncaknya. Itu ada penginapan seperti ini. Lihat toh, bangunannya modern banget. Keren. Di situ ada rumah semut. Aku nggak tahu namanya apa tiki. Namanya apa bangunan seperti ini? Aku semalam nyebutnya rumah semut. Keren banget, ini dibuat kamar keluarga, keren banget, cakep. Di kamarnya juga bagus. Kita makan dulu, tadi udah ada breakfast. Oke, kita makan dulu teman-teman. Kita buka makanannya. Jadi trader itu sebenarnya ya wes, misal hari weekend kita liburan teman-teman, nggak yang kalian terus cari-cari entry di kripto. Pasar forex kan bukanya di hari Senin sampai Jumat. Jadi di hari Sabtu sama Minggu itu ya wes, kita nggak cari-cari pasar lagi yang buka. Kenapa seorang trader itu memilih profesi sebagai trader? Karena yang dicari itu waktu luangnya itu teman-teman. Kalau kalian misalnya mau jadi trader forex, terus di hari weekend seperti ini terus kalian cari-cari market, itu sebenarnya malah bukan trader teman-teman. Jadi trader itu teman-teman, jadi semakin banyak transaksinya itu belum menentukan hasil akhirnya itu besar juga. Malah yang biasanya transaksinya sedikit atau jarang melakukan transaksi, itu pasti yang di entry itu sesuai setup dan trading plan teman-teman. Dimana sudah ada trading plan, ya kita menerapkan dan menjalankan sebuah trading plan tadi. Kita entry sesuai setup. Jika teman-teman lihat saya waktu live streaming di YouTube teman-teman di jam 18.30, nah saat itu yaitu jamku untuk trading teman-teman. Jadi trading itu nggak memakan waktu lama, kita hanya 1 jam sampai 2 jam itu cukup teman-teman. Ini ada semangka teman-teman sama pepaya, kita makan makanan penutup. Oke, saya sudah selesai makan teman-teman. Untuk habis ini kegiatan saya di sini, saya akan menikmati hari weekend ini teman-teman. Di tanggal 27 Agustus kemarin kita sudah sempat buat beberapa setup dan itu pun kita masih nunggu teman-teman. Kita lihat di tanggal 1 September besok teman-teman untuk hasil dari beberapa setup kita, karena belum ada yang bisa di entry kemarin di tanggal 27 Agustus kemarin. Dan untuk sekarang saya akan menikmati weekend terlebih dahulu dan bersantai-santai dulu di sini. Nanti video ini akan ada kelanjutan lagi. Semisal saya ada aktivitas yang menarik akan saya buat vlog lagi teman-teman. Oke, ini yang saya lakukan di sore hari teman-teman. Jadi nggak ada kegiatan ya kan. Kalau di sini ya sore, lihat suasana. Ini kamar-kamar pada kosong teman-teman. Ini tadi nggak ada kegiatan, sumpah nggak ada kegiatan. Aku bangun tidur, mandi, terus beli bir buat anget-anget sama risoles sambil live Instagram teman-teman. Live Instagram Q&A, ayo sambil aku buat konten vlog. Kebiasaan pakai topi ya teman-teman aku gitu. Jadi kayak nggak pakai topi aku nggak pede aku malah. Padahal sebenarnya nggak ganteng-ganteng amat semisal pakai topi. Ayo Q&A teman-teman. Sambil aku buat konten YouTube, sambil kita buka teman-teman. Mas Agung enak saran gak indikator? Aku selama ini nggak pernah trading itu nggak pernah pakai indikator ya teman-teman. Tapi indikator yang tak kenal itu cuma RSI, itu RSI 200 digunakan untuk lihat trend. Candle engulfing itu validnya di time frame berapa? Di semua time frame sebenarnya teman-teman. Jadi semisal kita melihat time frame H1 gitu ya, terus munculnya engulfing, berarti ya di trend H1. Time frame piro mas? Tergantung kita mau scalping atau swing atau intraday. Kalau scalping itu enak di bawah M30. Kita makan dulu teman-teman, makan lumpia. Cara profit konsisten bang, kalian terapkan risk management lah, bisa profit konsisten. Profit konsisten itu bukan profit yang nggak ada posisi merah ya. Posisi merah atau kita loss di trading itu hal biasa teman-teman. Konsisten itu yang penting kita bisa mengulangi profit kita di setiap bulannya. Belum setahun loss 2000 mas, tak prain dhisik tahun ngarep belajar. Kalau belajar itu jangan berhenti, depositnya yang berhenti teman-teman. Belajar pakai buku apa aja? Buku dulu itu aku cuma beli buku itu Rahasia Forex. Penulisnya itu Frento siapa ya, lupa ya aku. Ada mas yang bukunya di rumah. Mas join CT 2 akun iso mas. Kalau 2 akun
Berarti gini teman-teman, kalian harus buat akun copy trade 2 akun juga. Mas mau nanya dasar-dasar yang penting yang harus kita tahu itu apa ya? Dasarnya untuk apa? Untuk analisa. Support resisten SND gitu teman-teman. Teknik itu belajar satu teknik terus diperkuat money management ya. Wes kayak gitu cuman. Nah saya mau tanya, menurut masnya gimana? Ada teman saya modal 100.000 atau 200.000 bisa TP sampai 250, 500.000 dolar apa rupiah loh teman-teman. Di trading ini nggak ada yang nggak mungkin, semua itu bisa terjadi. Tapi yang jadi permasalahan kan, semisal kita sekarang gini, deposit wes misalnya 100.000, profit lah 1 juta. Belum tentu besoknya kita ngulangi cara seperti itu kita profit. Nah itu loh, yang sulit di trading itu mengulang profit kita. Terus caranya gimana mas? Pakai sistem yang baku. Di YouTube ada video cara mengidentifikasi energi zone mas. Energi zone itu supply and demand ya teman-teman. Nah itu loh, dasarnya semua sama. Wah, bangun tidur teman-teman. Aku nggak ngerti habis ini mau ngapain. Dari pagi sampai siang sampai malam lagi teman-teman. Keseharianku di vlog hanya tidur terus makan. Nah ini bangun tidur mau makan lagi. Nah ini ada nasi tempong. Nah nasi tempong itu khas dari daerahku teman-teman, Banyuwangi. Sama sirloin steak. Terus ini ada popcorn chicken. Terus ini dessertnya, makanan penutupnya. Oke, aku mau makan dulu teman-teman. Tak kasih lihat suasana yang di malam hari ya teman-teman. Ini malam terakhir di sini. Ya, ini malam terakhir saya di sini. Aku itu nggak ada tim teman-teman. Jadi semisal mau seru-seruan waktu aku weekend terus staycation seperti ini itu nggak ada temen nih. Jadi sepi banget. Jadi mau buat konten pun bingung. Mau tak buat seperti apa. Mungkin jika ada tim kan enak teman-teman. Videonya itu asik gitu loh. Dan aku pun bingung buat tim itu, terus tim tak buat apa. Sekarang saya hanya ada 1 orang yaitu editor. Jadi semisal mau nambah orang lagi biar timnya banyak, aku bingung mau tak buat apa. Oke, aku makan dulu. Habis makan nanti kita vlog lagi teman-teman. Jam 12 malam di depan kamar sendirian sambil ngebir. Sebenarnya saya nge-YouTube itu hanya saya buat dokumentasi teman-teman. Jadi sorry banget semisal video YouTube saya itu jarang upload atau mungkin saya jarang aktif di YouTube. Jadi untuk konten-konten yang entah mengenai edukasi trading atau mungkin kemarin sempat aku buat video scalpingan lagi, karena sebelum-sebelumnya di 2021 itu saya sudah sempat buat video scalpingan kan sampai 2022 sampai 2023 dan sempat vakum. Setelah vakum saya sempat kemarin buat video scalpingan lagi. Tapi untuk selanjutnya mungkin untuk live streaming teman-teman itu akan berjalan terus teman-teman, karena memang dimana ketika saya itu live streaming yaitu berarti saya melakukan trading teman-teman. Karena mungkin untuk live streaming itu sekalian bagi-bagi sinyal, entah nanti ketika saya ada setup yang perlu saya entry, jadi saya bisa bagi-bagi sinyal seperti itu. Tapi kalau untuk konten yang vlog seperti ini, untuk konten edukasi dan scalpingan itu menurutku harus ngumpulin niat banget teman-teman. Jadi saya itu sangat males kalau suruh membuat video. Kalau masalah live streaming di YouTube setiap malam jam 6:30 itu memang ya wes, itu memang waktuku trading. Jadi waktuku trading itu ada 2 teman-teman, yaitu biasanya semisal nggak ada waktu di jam 2 siang, tradingku itu di jam 6:30 malam, kalau nggak itu jam 6 malam. Nggak perlu ngumpulin niat dan memang itu sudah profesi saya sebagai trader. Setiap jam segitu saya melakukan trading, maka dari itu sekalian saya melakukan live streaming di YouTube kayak gitu. Dan mungkin semisal teman-teman ada yang perlu ditanyakan dan mungkin ada yang bisa dibagikan pengalaman teman-teman, bisa sharing lewat live streaming itu teman-teman kayak gitu. Aku pun sebenarnya sering live TikTok, live Instagram kayak gitu teman-teman. Platformku membahas trading itu di YouTube dan di Instagram teman-teman. Kalau semisal di media sosial yang lain itu ya random teman-teman. Dan dari dulu seperti itu saya. Ini sunyi banget di sini teman-teman. Nah, kalau dibuat mikir terus dibuat nyantai, tenang banget di tempat sini. Nggak nyadar udah jam 1 teman-teman. Oke, ini kita waktunya tidur. Besok kita check out jam 12 siang.
Ini hanya sebagai dokumentasi saya. Jika kalian suka, silahkan dinyalakan notifikasinya. Di sini bebas, kalian mau subscribe atau tidak. Yang penting, jika kalian suka, bisa diklik tombol like-nya. Jika kalian subscribe, silahkan diklik tombol notifikasinya. Oke, terima kasih teman-teman.